Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur kepulangan ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus meluas, banyak pemagang yang tidak bisa segera pulang ke negara asal, walaupun masa pemagangannya sudah selesai. Banyak di antara mereka yang diminta untuk berpindah ke visa Tokutei Katsudo agar dapat tinggal di Jepang untuk sementara. Namun, bagi Anda yang sebentar lagi akan pulang ke Indonesia, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar dapat pulang ke tanah air tercinta dengan sehat dan selamat. Tidak seperti biasanya, prosedur kepulangan ke negara Indonesia sekarang diperketat seiring dengan penyebaran COVID-19 dan mutasinya. Secara garis besar, langkah penanggulangan penyebaran penularan COVID-19 dilaksanakan sebelum meninggalkan negara Jepang dan pada saat masuk ke negara Indonesia. Sebelum meninggalkan negara Jepang, Anda diwajibkan mengikuti tes RT-PCR atau tes antigen di rumah sakit atau klinik terdekat dalam waktu 72 jam sebelum kepulangan. Apabila pengambilan sampel dilakukan secara mandiri, simaklah video yang berjudul Prosedur Tes Antigen. Mohon diperhatikan bahwa hasil tes RT-PCR atau tes antigen harus ditulis dalam bahasa Inggris agar petugas Bandara Soekarno-Hatta dapat memeriksa isinya. Setelah tiba di Indonesia, Anda harus menunjukkan kartu kewaspadaan kesehatan elektronik atau e-hack sambil melampirkan hasil tes negatif RT-PCR atau tes antigen di imigrasi bandara. Pengisian e-hack dilakukan melalui smartphone dengan mengunduh aplikasi e-hack ini. Apabila pemeriksaan di imigrasi bandara sudah selesai dan dinyatakan tidak ada masalah, Anda dapat menuju ke bagian pengambilan koper dan barang bawaan lainnya. Setelah mengambil koper, Anda akan diarahkan oleh petugas TNI untuk menunggu di dalam ruang tunggu yang berbentuk tenda besar sebelum dipandu ke tempat karantina. Sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 8 tahun 2021, seluruh warga negara Indonesia yang kembali luar negeri diwajibkan untuk menjalani karantina selama 5 x 24 jam di Wisma Pademangan, Jakarta Utara. Jangan khawatir karena seluruh biaya karantina dan tes PCR di Wisma Pademangan ditanggung penuh oleh pemerintah Indonesia. Perlu diingat juga bahwa Wisma Pademangan adalah fasilitas khusus karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Berbeda dengan Wisma Atlet Kemayoran yang berfungsi sebagai fasilitas perawatan pasien COVID-19. Di Wisma Pademangan ini, Anda akan menjalani karantina di kamar yang berkapasitas 3 orang. Jadi, Anda akan tinggal sekamar dengan 2 orang penumpang pesawat yang sama selama 5 x 24 jam. Untuk menuju ke Wisma Pademangan, Anda akan dipandu untuk menaiki bis yang disediakan oleh pemerintah bersama penumpang lain dari pesawat yang sama sambil dikawal oleh petugas medis, kepolisian, dan para tentara untuk menjamin keselamatan Anda. Setelah sampai di Wisma Pademangan, Anda akan langsung mengikuti tes RT-PCR. Apabila hasilnya negatif, Anda dapat menjalani karantina di fasilitas tersebut. Pada hari kelima karantina, Anda akan mengikuti tes PCR lagi untuk memastikan Anda aman untuk dipulangkan ke daerah masing-masing. Namun, apabila dalam salah satu tes PCR yang dilakukan di fasilitas karantina hasilnya positif, Anda akan dibawa ke rumah sakit rujukan COVID-19 dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Demi menghindari hal tersebut, saya memohon dengan sangat agar Anda lebih waspada dan melakukan langkah-langkah penanggulangan COVID-19 mulai dari sekarang sesuai dengan instruksi dari perusahaan. Selain di Wisma Pademangan, Anda juga dapat memilih hotel yang sudah ditunjuk pemerintah sebagai tempat karantina. Silakan hubungi Meso untuk informasi hotel lebih detailnya lagi. Berdasarkan informasi yang saya dapat, setiap hotel menyiapkan paket karantina lengkap untuk 5 hari 6 malam. Paket tersebut sudah termasuk makan sehari 3 kali dan layanan tes PCR sebanyak 2 kali. Harga paket berkisar antara 5-6 juta rupiah untuk hotel bintang 3 dan 4, sedangkan untuk hotel bintang 5 harganya berkisar 10 juta rupiah ke atas.
Apabila Anda memilih hotel sebagai tempat karantina, mohon lakukan reservasi terlebih dahulu untuk menjamin ketersediaan kamarnya. Apabila Anda menjalani prosedur karantina dan semua hasil tes PCR nyatakan negatif, Anda dapat melanjutkan perjalanan ke daerah Anda masing-masing. Setelah sampai di kampung halaman, laksanakanlah isolasi mandiri selama 14 hari demi keselamatan keluarga dan sanak saudara Anda. Bagi yang berencana karantina di Wisma Pademangan, saya sarankan agar Anda memesan terlebih dahulu tiket pesawat atau kereta api, karena banyak calon mobil travel atau bis yang mangkal di Wisma Pademangan dan menjual tiket dengan harga 3-4 kali lipat dari harga normal. Mohon berhati-hati pula pada saat mengambil makanan, karena banyak orang yang berebut makanan tanpa mempedulikan protokol kesehatan. Tetaplah memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah makan. Saya akan menyebutkan kembali poin-poin yang harus Anda perhatikan pada saat kepulangan, yakni 1. Mengikuti tes RT-PCR atau tes antigen dalam 72 jam sebelum kepulangan. 2. Memastikan hasil pemeriksaan RT-PCR atau tes antigen dalam bahasa Inggris. 3. Mengunduh aplikasi e-hack di smartphone dan mengisinya. 4. Menjalani karantina selama 5x24 jam. 5. Mengikuti tes PCR pada hari pertama dan kelima karantina. Demikianlah hal-hal yang harus Anda perhatikan terkait kepulangan Anda ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Prosedur kepulangan yang saya jelaskan di atas bersumber dari surat edaran dan surat keputusan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Apabila pemerintah mengeluarkan surat edaran dan surat keputusan yang baru, maka ketentuan yang barulah yang akan berlaku. Apabila jadwal kepulangan Anda sudah ditentukan, jangan ragu untuk menghubungi Meiso agar kami dapat memberikan informasi terbaru terkait prosedur kepulangan Anda. Akhir kata, saya menghimbau Anda agar tetap waspada dan melakukan pencegahan penyebaran penularan COVID-19. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.